Bapak Rekomendasi di Jakarta. Jadi tolong dihubungi aja teleponnya. Dia sudah janji akan menerima. Ya, Siapa nama Ata, Pak? saya Irwan. Irwan. Ya. Untuk eksepsinya, Pak, kenapa tidak diajukan, Pak? Mengajukan. Kami tidak mengajukan ya. Itu alasannya, Pak? Supaya langsung aja kita pembuktian. Oh, untuk mempercepat ya, Pak? Untuk persidangan dan ya, Pak? ya untuk memberikan terkait dengan pembuktian kita mempercepat aja ya. Oh, iya. Oke. Berapa orang, Pak? Beralih ke informasi selanjutnya, proses pencarian terhadap seorang anak buah kapal atau ABK kapal motor Martapura yang jatuh di perairan Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Senin 19 Juli hingga kini masih terus dilakukan. Upaya pencarian ini dilakukan oleh tim gabungan dari SAR Natuna yang dibantu TNI Polri, pemerintah setempat, dan juga warga setempat. Untuk diketahui korban jatuh dari kapal karena tersangkut jaring yang tengah digulung saat menangkap ikan pada Senin dini hari. Lalu bagaimana informasi terkininya sudah ada rekan kami dari Tribun Batam, Jaliyah yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Jaliyah. Selamat petang, Siska. Ya, Jaliyah bisa dijelaskan seperti apa perkembangan terakhir dari upaya pencarian terhadap korban? Ya, berdasarkan informasi dari pihak Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna atau Basarnas Natuna, hingga saat ini mereka masih menyisiri lokasi jatuhnya ABK KM Martapura yang terjadi pada Senin dini hari. Dan hingga saat ini belum ditemukan tanda-tanda apapun di mana posisi korban berada. Oke, Jaliyah bisa dijelaskan sebenarnya kapal motor tersebut berasal dari daerah mana? Ya, kapal motor KM Martapura ini merupakan kapal ikan yang berasal dari Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan sebenarnya kapal ini dalam perjalanan mencari ikan ada sekitar 7 armada, namun 6 armada lainnya sudah kembali terlebih dahulu karena adanya musibah ini, makanya KM Martapura tertinggal dan masih melakukan atau membantu melakukan pencarian terhadap ABK-nya Hidayat yang berusia 21 tahun yang hilang di perairan Subi. Oke, Jaliyah bisa dijelaskan seperti apa kondisi gelombang di perairan Subi? Ya, berdasarkan laporan dari BMKG sendiri, update cuaca pada pagi hari tadi, bahwa hari ini gelombang di perairan Subi atau di perairan Laut Natuna Utara memang sudah mulai meninggi, kisaran antara 2 meter hingga 3 meter. Dan hal inilah yang juga menjadi kesulitan, salah satu penyebab sulitnya tim dari SAR untuk melakukan pencarian karena gelombang memang sudah mulai meninggi. Oke, lalu target pencarian yang dilakukan oleh tim SAR akan dilakukan hingga berapa lama? Dari konfirmasi dengan Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Kabupaten Natuna, Bapak Meksianus Bekabel, beliau mengatakan bahwa pencarian akan dilakukan selama 7 hari, berarti kita hitung dari hari ini akan ada 3 hari lagi ke depan, sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku di Basarnas. Oke, baik. Jaliyah, adakan informasi tambahan yang akan disampaikan? Ya, pencarian ini juga dibantu oleh TNI Polri serta pemerintah Kecamatan Subi dan juga oleh himpunan nelayan di Kecamatan Subi. Namun dengan menggunakan sarana prasarana seadanya kapal pembawa nelayan yang ada di sana, namun memang belum membuahkan hasil. Dan satu lagi kendala yang menjadi kendala dari pencarian ini adalah keterbatasan bahan bakar minyak jenis premium karena kebetulan rubber invertible boat yang digunakan oleh Basarnas menggunakan BBM jenis premium, tetapi di Kecamatan Subi sendiri premium ini sangat terbatas hanya untuk masyarakat di kecamatan setempat saja. Baik, Jaliyah, kami akan terus menanti update-nya ya terkait dengan upaya pencarian ini. Baik, terima kasih Jaliyah dari Tribun Batam. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kawasan hutan lindung di Kolibuluk, Desa Hodar, Kabupaten Siga, Nusa Tenggara Timur terbakar pada Senin 19 Juli. Kebakaran tersebut kemudian dikendalikan oleh anggota Polres Sika dan UPT Dinas Kehutanan Sika. Dalam melakukan upaya pemadaman, petugas harus berjalan kaki dengan medan yang terjal menuju lokasi kebakaran. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Pos Kupang, Aris Nino, yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Aris. Selamat sore, Siska. Ya, Aris, bisa dijelaskan apa penyebab dari kebakaran lahan tersebut? Baik, Siska, perlu saya sampaikan bahwa penyebab kebakaran lahan hutan di kawasan hutan Ilin Ilimedo di Kecamatan Ugete, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk kejadian pada hari Senin 19 Juni 2021
masih dalam proses penyelidikan aparat Polresika. Namun perlu saya sampaikan bahwa peristiwa kebakaran lahan di kawasan hutan tersebut sudah sering terjadi setiap tahun pada musim kemarau di Kabupaten Sika, di mana penyebabnya ada warga yang iseng membakar untuk membuka lahan kebun pada musim kemarau. Lalu ada karena suhu di Kabupaten Sika pada musim-musim saat ini sangat panas, sehingga lokasi yang penuh dengan rumput ilalang mudah terbakar. Demikian, Siska. Ya, Aris, bisa dijelaskan berapa luas lahan yang terbakar tersebut? Untuk lahan yang terbakar pada tanggal 19 Juli 2021, lahan yang terbakar itu berdasarkan laporan dari aparat Polresika dan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Timur seluas 11 hektar. Demikian. Oke, Siska. lalu bagaimana kondisi terkini di sana pasca kebakaran? Kondisi saat ini api sudah dipadamkan setelah hari kejadiannya tanggal 19 Juni. Lalu saat ini pemerintah Kabupaten Sika bersama Polresika masih terus melakukan pemantauan karena cuaca dan Kabupaten Sika yang panas dan saat ini anginnya cukup kencang. Demikian, Siska. Baik, terkait dengan kebakaran ini, apa yang dilakukan oleh Pemda setempat? Saat ini Pemda Sika melalui Dinas Teknis, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah berkoordinasi dengan aparat desa dan aparat kecamatan untuk menghimbau masyarakat yang berada di sekitar area lokasi kawasan hutan itu untuk bersama-sama melakukan pemantauan agar tidak ada terjadi kebakaran berikutnya di kawasan tersebut. Demikian. Baik, terima kasih laporannya Aris Dino dari Pos Kupang. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dusun Huameteno, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah terendam banjir hingga paha orang dewasa pada Kamis 22 Juli. Banjir ini diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Hal ini diperparah dengan saluran drainase yang tidak berfungsi. Pihak pemerintah dusun setempat telah berupaya untuk mengusulkan pembuatan talut sungai sejak 2015 lalu, namun nihil. Untuk informasi lengkapnya, sudah ada rekan kami dari Tribun Ambon, Lukman Mukadar, yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Lukman. Ya, halo Lukman. Halo, selamat petang Siska. Ya, Lukman, bisa dijelaskan sejak kapan banjir mulai menggenang di daerah tersebut? Ya, baik, terima kasih. Oke, Tribuners, banjir yang merendam kawasan Huameteno dan sekitarnya ini sudah mulai sejak pukul 02 Kamis dini hari tadi, begitu. Oke, lalu kemudian air menggenang. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, air menggenangi kawasan Huameteno dan sekitarnya ini sejak pukul 02 Kamis dini hari tadi hingga pukul 4.36 sore tadi, begitu. Jadi kurang lebih ada sekitar 16 jam air menggenangi kawasan tersebut. Siska. Oke, lalu berapa banyak kepala keluarga yang terdampak banjir ini? Apakah sudah ada bantuan dari BPBD setempat terkait dengan hal ini? Ya, sesuai data dari BPBD Kabupaten Maluku Tengah sendiri itu ada sekitar 86 kepala keluarga yang terkena dampak dari genangan air tersebut. Kemudian pada pukul 4 sore tadi itu Badan Penanggulangan Bencana telah menurunkan dan menyerahkan sembako berupa beras dan mie instan dan air mineral kepada warga terdampak, Siska. Oke, Lukman, lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Hingga sore tadi, sejak pukul 14 sore, Kamis sore tadi itu air sudah mulai surut dan hingga saat ini air sudah tidak lagi terlihat hanya di dalam
drainase yang masih terus ada, namun di rumah warga sudah surut dan sudah normal kembali. Hanya saja warga di sini masih takut akan ada curah hujan tinggi yang menyusul kembali sehingga mereka harus kerepotan dengan genangan air lagi begitu, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan kepala dusun setempat dan juga warga yang terdampak banjir ini. Berikut tayangannya. 19 tahun dari tahun 2002 ya. Ini kan got ini juga masih berfungsi lah ya. Jadi got ini Masih tak tutup material tanah ya. sudah tutup kah? Oh berarti tak Terus tutup ini dia- setiap banjir akan tak tutup ini. Pokoknya air lebih banyak daripada besarnya got. Jadi debit air lebih banyak daripada got ini yang mampu tampung air. Jadi apa harapan abang Jadi selaku harapan warga sini? kita mungkin pemerintah daerah dalam hal ini bisa antisipasi ataupun drainase ini supaya lebih bagus, supaya ketika waktu musim hujan drainase ini bisa menampung air yang datang dari Hanya kali. hingga sing terjadi genangan air kayak begini lah ya. Baru turun saja Baru turun saja, terendam dari subuh. dari jam 4 subuh. Dari jam 4 subuh tadi. Dari aja dari tadi nih, dong semua masak belum ini? Kalau mau masak, Belum mau masak. tapi tak kayak bang lah sama sarang sudah basah, kompor-kompor sama isi air sama Oh begitu. Iya. Kakak nama siapa? Maharani Maharani. Oke, umur berapa kakak? 28. 28. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menemukan puluhan hati hewan kurban yang mengandung cacing atau mengidap penyakit fasioliasis. Penemuan ini terjadi setelah dilakukannya penyembelihan hewan kurban pada momen Idul Adha kemarin. Hati hewan kurban tersebut kemudian segera dimusnahkan dengan cara dikubur agar tidak dikonsumsi oleh warga. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Ada rekan kami, wartawan Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri yang akan melaporkannya secara lengkap. Halo, selamat petang Putri. Halo Putri. Halo, ya selamat petang Siska di studio dan Tribuners dimanapun kalian berada. Ya Putri, bisa dijelaskan berapa jumlah hewan kurban di Kulon Progo yang terdapat cacing hati di organ tubuhnya? Ya baik, hingga hari kedua penyembelihan hewan kurban selama hari Tasyrik ini, tepatnya hari ini, Dinas Pertanian Pangan dan Kabupaten Kulon Progo menemukan cacing hati di 79 ekor hewan kurban yang meliputi sapi, kambing, dan domba setelah dilakukan penyembelihan. Kemudian hewan kurban yang cacing hati yang ada di organ tersebut oleh petugas dimusnahkan dengan cara dikubur. Namun demikian untuk dagingnya masih layak untuk dikonsumsi. Oke, lantas hingga Kamis ini total sudah berapa ekor hewan kurban yang telah disembelih? Ya baik, berdasarkan catatan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, total ada 4.216 ekor hewan kurban yang sudah disembelih. Ribuan hewan kurban tersebut meliputi 664 ekor sapi, selanjutnya 890 ekor kambing dan domba sebanyak 2.663 ekor. Siska. Oke, dari banyaknya hewan kurban yang disembelih, lantas sudah menghasilkan berapa kilogram daging yang hanya bisa disalurkan ke masyarakat? Ya baik, dari hasil penyembelihan hewan kurban di 294 titik, mampu menghasilkan sebanyak 109.693 kg produksi daging, kemudian 31.765 kg produksi jeroan, dan 344 kg jeroan akhir. Siska. Oke, dari hasil pemantauan Dinas Pertanian dan Pangan setempat, lalu bagaimana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di wilayah tersebut hingga Kamis ini? Ya baik, sesuai informasi dari Derajat Purbadi ini selaku Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, di 294 titik penyembelihan, mayoritas mereka memang telah melaksanakan penyembelihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Bahkan beberapa di antaranya mereka sudah mengalami kemajuan dengan menggunakan alat prabowo hewan dan juga alat pemotongan yang bersih. Selain itu juga mereka tidak membuang limbah jeroan di sungai. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jogja Sri Cahyani Putri atas laporannya. Baik, Tribuners, kami akan kembali seusai jeda dengan informasi menarik lainnya tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya apa? Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo. Anda masih menyaksikan live update tribunnews.com bersama saya Siska Mawaski. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Warga di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan melakukan penolakan terhadap jenazah pasien COVID-19 saat akan dimakamkan di wilayah tersebut. Pihak desa Tanjung Pering bahkan menolak jenazah dimakamkan di tanah milik almarhum. Berdasarkan informasi, penolakan dilakukan karena warga takut tertular virus. Penolakan ini bahkan dialami oleh pihak keluarga sebanyak 2 kali. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Sumsel, Agung Dwi Payana, yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Agung. Ya, selamat petang Siska dan juga Tribuners. Ya Agung, bisa dijelaskan seperti apa penolakan yang dilakukan oleh warga tersebut? Ya, baik Siska dan juga Tribuners. Sebelumnya kami laporkan bahwa pasien ini bernama Rosdan Lubis, usia 69 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir di Indralaya. Menurut keterangan polisi, pasien ini meninggal karena positif terpapar COVID-19. Setelah dinyatakan meninggal dunia pada Selasa 20 Juli pukul 12.00, jenazah akan dikebumikan di lokasi pemakaman di Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara. Namun karena mendapat penolakan dari warga yang menyebutkan bahwa tidak bersedia menerima jenazah pasien COVID-19 karena takut tertular. Siska. Baik, lalu bagaimana kronologi lengkapnya dari penolakan yang dilakukan oleh warga tersebut? Ya baik Siska dan juga Tribuners, kronologi penolakan pasien COVID-19 ini sejak dinyatakan meninggal pukul 12 hingga pukul 9 malam, pihak keluarga berkutat mencari lokasi pemakaman di Ogan Ilir. Adapun 5 desa yang dituju oleh pihak keluarga awalnya menolak untuk menerima jasad terpapar COVID-19 tersebut. Pertama, pihak keluarga menuju Desa Tanjung Pering di Kecamatan Indralaya Utara, kemudian menuju tempat pemakaman umum di Kelurahan Timbangan juga di Indralaya Utara, kemudian pihak keluarga menuju ke wilayah Desa Tanjung Agung di Kecamatan Indralaya, namun kembali ditolak oleh warga. Lalu kembali ke Desa Tanjung Baru di Kecamatan Indralaya Utara dan di Desa Permata Baru. Nah, di Desa Permata Baru ini disebutkan bahwa jenazah memiliki lahan pribadi milik keluarga. Namun meskipun memiliki lahan secara sah, warga desa setempat atau Desa Permata Baru menolak adanya pemakaman jenazah COVID-19 ini. Dan demikian Siska. Baik, lalu seperti apa penjelasan dari warga setempat yang menolak pemakaman jenazah tersebut? Ya Siska, kami sudah menghubungi beberapa kepala desa yang disebut menolak jasad pasien COVID-19 ini, namun dari 4 kepala desa dan 1 lurah di wilayah Indralaya membantah menolak pemakaman jenazah COVID-19. Mereka mengklaim bahwa wargalah yang menolak sehingga dari kepala desa masing-masing tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat banyak. Siska. Oke, lalu bagaimana akhirnya jenazah tersebut bisa dimakamkan dan di mana lokasinya? Ya Siska, lika-liku pemakaman jenazah COVID-19 ini akhirnya mulai menemui titik terang pada Selasa malam pukul 23.45 di mana tim Satgas terdiri dari BPBD dan TNI akhirnya melapor ke Polres Ogan Ilir.
Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi datang langsung ke desa Tanjung Baru untuk bernegosiasi dengan perangkat desa setempat untuk segera memakamkan jenazah Rosdan. Namun setelah berdiskusi dan dijelaskan berdasarkan surat edaran pemerintah bahwa jenazah pasien COVID berhak dimakamkan di lahan sesuai domisili. Sehingga akhirnya diputuskan jenazah dimakamkan di TPU Timbangan di Kecamatan Indralaya Utara pada pukul 3.00 pada Rabu 21 Juli pukul 3.00. Siska. Oke, lalu bagaimana respon dari pemerintah daerah setempat terkait dengan hal ini? Ya, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah menerima laporan dari masyarakat dan juga aparat pemerintahan mengenai penolakan jenazah COVID-19 ini. Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani mengungkapkan bahwa insiden tersebut hanyalah salah paham dan sudah diselesaikan hingga jenazah akhirnya dimakamkan pada dini hari pukul 3.00 dan selanjutnya Pemkab Ogan Ilir menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya merencanakan membuka lahan khusus pemakaman COVID-19 di wilayah Ogan Ilir. Rencananya jika tidak ada aral melintang, lahan khusus pemakaman COVID ini akan dibuka di wilayah Indralaya. Namun pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sendiri belum merincikan di mana lokasi persis pemakaman tersebut, Siska. Baik, Tribunas, jurnalis kami juga sempat berbincang dengan putra dari pasien COVID-19 yang ditolak tersebut. Berikut tayangannya. Panik juga sama seperti di Permata Baru tadi, panik dan mendesak perangkat desa, Pak Kadesnya untuk menolak untuk dimakamkan di TPU Permata Baru tersebut. Setelah itu kejadiannya sekitar pukul 11.30 kalau saya nggak lupa. Setelah dari situ dimediasi sama bapak-bapak dari aparat pemerintah, dari bapak polisian Polres dan bapak TNI, masih belum bisa juga menemukan kata sepakat. Akhirnya Pak Kapolres datang membantu mencoba memediasi. Jadi pas Pak Kapolres itu datang, beliau memberitahu bahwa ada peraturan bupati bahwa kalau jenazah COVID ini boleh dimakamkan di TPU domisilinya. Jadi setelah dirunut dan ditanyakan kepada pihak keluarga, ini almarhum ini warga mana? Warga Mutiara. Mutiara ini keluarannya di Timbangan. Nah, jadi itulah yang jadi permasalahan di Desa Tanjung Baru itu. Sebenarnya mereka tidak melarang kalau itu warga mereka. Berhubung ini warga luar, makanya mereka sedikit keberatan gitu kan. Jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman lebih lanjut, maka dari Pak Kapolres berinisiatif langsung mengarahkan tim ke TPU Timbangan. Setelah berhubung langsung dengan Ibu Lurah, alhamdulillah dari Ibu Lurah juga sudah mengizinkan. Sekitar pukul 12:30 itu mulai proses penggalian makam, selesai sekitar pukul 4 subuh. Jenazah sudah tiba di TPU Permata Baru itu sekitar pukul 10 malam. Karena sebelumnya sudah dapat konfirmasi dari Kades Permata Baru bahwa bisa dimakamkan di tanah keluarga di Permata Baru. Beralih ke informasi selanjutnya, membludaknya pasien COVID-19 di Lampung membuat tabung oksigen langka karena banyak dipakai, termasuk yang dialami oleh penyintas COVID-19 asal Mesuji bernama Tari. Tari mengaku dirinya harus berbagi tabung oksigen dengan pasien lain imbas dari jumlah yang terbatas. Ia bahkan hanya menggunakan tabung oksigen selama 30 menit di ruang instalasi gawat darurat. Lalu bagaimana cerita lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Lampung, Rangga Yusuf yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Rangga. Halo, selamat petang rekan Siska dan Tribuner. Mungkin bisa saya. Ya, Rangga, bisa dijelaskan seperti apa kisah dari penyintas COVID-19 tersebut terkait dengan penggunaan oksigen di sana? Oh ya, mungkin bisa saya ceritakan terlebih dahulu ya. Jadi rekan Tari ini mengalami sakit COVID-19 dan diisolasi mandiri sebelumnya itu selama seminggu.
Dan ketika itu juga beliau merasakan panas, lalu sakit dan sesak napas, dan diharuskan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Raga Begawe Caram Kabupaten Mesuji. Mengetahui dengan kondisi tabung oksigen yang sangat minim, saudara Tari ini memutuskan untuk menggunakan tabung oksigen selama 30 menit. Saat dirasakan rasa sakitnya itu cukup ringan di bagian pernafasan maupun di bagian otaknya dari pengakuan beliau. Begitu. Oke, lalu bagaimana kondisi terkini dari penyintas COVID-19 tersebut? Baik, rekan Siska dan Tribuners, bisa saya sampaikan saat ini kondisinya cukup baik ya dan sehat, di mana hasil swab yang dilakukan itu menunjukkan hasil negatif. Dan saat ini sedang mengurus surat bebas COVID di Rumah Sakit Umum Daerah Raga Begawe Caram Kabupaten Mesuji karena beliau mau melanjutkan pekerjaannya begitu. Ya, Rangga, bisa dijelaskan mengingat banyaknya pasien, lalu bagaimana kondisi ketersediaan stok tabung oksigen dan juga ketersediaan bed rumah sakit di sana untuk pasien COVID-19? Baik rekan Siska dan Tribuners, bisa saya sampaikan sebelumnya saya mendapatkan informasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raga Begawe Caram Kabupaten Mesuji, Dr. Hotmaidah Ferawati. Beliau memaparkan ya jumlah tabung oksigen di rumah sakit sendiri sebanyak 125 tabung, yang dimana 50 tabung itu milik rumah sakit dan sisanya itu minjam. Beliau juga menyampaikan kondisi kritis itu waktu di hari Sabtu kemarin ya, tepatnya tanggal 17 bulan 7 2021, di mana tabung cadangan itu tidak tersisa lagi. Jadi tabung kosong itu dibawa ke pengisian tabung oksigen di PT yang ada di Palembang ya, Pusri, untuk mengisi gitu. Jadi hanya tersisa tabung-tabung yang ada di pasien gitu. Jadi kondisinya cukup memprihatinkan ya, karena menurut Dr. Hotmaidah sendiri yang menjadi kesulitan dalam mengisi tabung oksigen sendiri adalah antrian yang cukup panjang karena banyaknya rumah sakit yang membutuhkan tabung oksigen begitu. Ya, Rangga, ada info ya? Oh ya, untuk jumlah ini sendiri ruang pasien COVID sendiri saat ini memang cukup penuh ya. Beliau juga dari dokter rumah sakit sendiri juga menyampaikan memprioritaskan penggunaan ruang isolasi di rumah sakit kepada pasien yang sangat membutuhkan, yaitu pasien yang kondisinya berat dan sedang. Untuk yang ringan itu dianjurkan untuk ke isolasi mandiri di rumahnya masing-masing begitu. Ya, Rangga, ada informasi tambahan yang akan disampaikan? Mungkin cukup. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan perbincangan rekan kami dengan penyintas COVID-19 di Mesuji. Nah, mungkin Ibu Tari bisa menceritakan gitu, awalnya terkena COVID, terus sampai tadi saya sempat mendengar ya, sempat dikasih tabung oksigen selama 30 menit ya. Gimana sih itu, Pak, boleh tahu? Pertamanya sih badannya panas, sama kena COVID itu panas, terus serak suaranya, susah makan. Seminggu saya nggak makan, nggak minum, sampai saya di kasih tabung oksigen. Kalau yang pasien COVID lagi hamil bisa sampai 3 ya. Habisin 1 hari 1 malam 3. Coba kalau di dalam itu ada 4 ataupun 5 orang yang hamil, kan butuh banyak. Ya. Kan kasihan lagi hamil, apalagi lansia. Ya, kita nggak boleh egois. Siap. Jadi kita ngutamain yang membutuhkan dulu. Jadi waktu itu Ibu memutuskan untuk dirawat di rumah saja ya, karena melihat kondisi ada yang lebih membutuhkan gitu ya. Iya. Siap. Jadi kondisi sekarang gimana, Bu? Alhamdulillah saya membaik. Lebih baik.
karena suges saya sembuh, banyak makan. Banyak makan. Terus ini lagi mau periksa. Saya udah periksa, hasilnya negatif. Dan saya lagi menunggu. Beralih ke informasi selanjutnya, layanan vaksinasi keliling dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan mobil. Hal ini dilakukan guna menjangkau lebih banyak warga yang tinggal di daerah padat penduduk, termasuk yang digelar di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Pebi. Selamat petang Siska. Ya, Pebi, bisa dijelaskan seperti apa antusiasme warga setempat dalam mengikuti vaksinasi keliling ini? Ya, baik. Jadi Kelurahan Kebon Sirih ini menjadi salah satu lokasi yang jadi sasaran kegiatan vaksinasi keliling pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 hari ini. 1 unit mobil vaksin dikerahkan untuk melakukan vaksinasi tepatnya di Balai Warga RW 8 Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, begitu Siska. Nah, kegiatan ini rupanya disambut dengan antusias masyarakat, khususnya dari warga RW 8. Karena menurut Sekretaris RW 8 Kelurahan Kebon Sirih yang bernama Rizky, memang dari total 80 kuota yang disediakan, terdapat lebih dari 120 warga yang mendaftarkan diri untuk ikut program vaksinasi ini. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak kedapatan kuota, begitu Siska. Baik, ya untuk diketahui Pemprov DKI saat ini sudah menyediakan banyak sekali titik lokasi vaksinasi di sejumlah wilayah seperti sentra vaksinasi kolaborasi dan juga lokasi vaksin di fasilitas kesehatan. Lalu apa keunggulan dari vaksinasi keliling ini jika dibandingkan dengan vaksinasi di vaskes tersebut? Ya, Siska. Jadi mobil vaksin keliling ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI untuk memperluas vaksinasi ke pemukiman, maksud saya pemukiman padat penduduk khususnya yang memang jangkauan vaksinasinya belum tinggi begitu. Dengan kata lain, ini adalah usaha jemput bola untuk memastikan masyarakat bisa mendapat vaksinasi dengan cara yang mudah dan cepat. Nah, jadi bisa saya jelaskan dalam satu mobil tersebut terdapat atau diisi dengan beberapa petugas vaksinasi atau petugas kesehatan yang memang dengan disediakannya mobil ini mereka bisa lebih mudah bergerak dari satu titik ke titik lainnya, khususnya di wilayah-wilayah tertentu yang memang jangkauan vaksinasinya belum tinggi, begitu Siska. Nah, dengan disediakannya mobil vaksin ini, masyarakat yang memang memiliki kendala mobilitas bisa segera ikut vaksinasi dengan cara yang lebih mudah. Memang kalau menurut penjabaran dari Sekretaris RW 8 Kelurahan Kebon Sirih, begitu di wilayah Kelurahan Kebon Sirih sendiri ada sekitar 335 orang yang baru menjalani vaksinasi, sementara masih ada sekitar 200 orang lainnya itu belum divaksin, dan dari data orang yang belum divaksin itu tersebar di beberapa RW yang berbeda, begitu Siska. Nah, dengan adanya vaksinasi keliling ini, masyarakat merasa lebih dimudahkan sehingga mereka tidak perlu lagi jalan jauh-jauh ke puskesmas misalnya, dan mereka juga merasa lebih mudah menjangkau tempat vaksinasi, begitu Siska. Oke, Pebi, lalu bisa dijelaskan berapa kuota harian untuk vaksinasi keliling ini? Iya, untuk kuota harian vaksinasi keliling ini khususnya di Kelurahan Kebon Sirih ini ada sekitar 70 atau maksimal 80 vaksin. Nah, untuk hari ini tadi ada kuotanya hanya 80, namun karena memang minat masyarakatnya lebih besar, sehingga yang mendaftarkan diri itu lebih dari 120 orang, begitu Siska. Sehingga petugas wilayah setempat kemudian harus melakukan koordinasi kepada pihak terkait untuk kemudian bisa diharapkan melakukan vaksinasi keliling ke lokasi tersebut di waktu lainnya, begitu Siska. Ya, Pebi, apakah kuota tersebut juga termasuk untuk anak-anak usia 12 hingga 17 tahun? Betul, untuk vaksinasi dengan mobil keliling ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat mulai dari umur 12 tahun ke atas, begitu Siska. Nah, untuk di RW 8 Kelurahan Kebon Sirih ini memang dari 80 kuota yang disediakan, memang sebagian besar di antaranya peminatnya adalah anak-anak, begitu.
Oke, lalu berapa petugas kesehatan yang ditugaskan di sana? Ya, untuk petugas kesehatan di sini ada sekitar 7 orang begitu Siska. Namun dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi di Kelurahan Kebon Sirih tadi memang pelaksanaannya sendiri dibantu dengan petugas RW, kemudian juga ibu-ibu PKK, Data Wisma, kemudian juga ada forum RW sekecamatan begitu. Ya, Pepi bisa dijelaskan seperti apa alur pelaksanaan dari vaksinasi keliling ini? Ya, untuk alurnya sendiri memang sama seperti vaksinasi yang ada di sentra-sentra vaksinasi pada umumnya begitu Siska. Masyarakat bisa mendaftar melalui aplikasi Jaki, namun karena memang mobil vaksin keliling ini diprioritaskan untuk warga setempat, jadi tadi untuk masyarakat yang memang langsung datang diperbolehkan langsung melakukan vaksinasi dengan catatan kuota masih mencukupi begitu Siska. Jadi masyarakat yang datang bisa segera mendaftarkan diri, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika memang memenuhi persyaratan, bisa langsung melakukan penyuntikan vaksin, juga menjalankan observasi setelahnya begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jakarta Pepi Adeliana. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sesosok mayat pria ditemukan mengambang oleh pencari cacing sutra di Sungai Ngrowo, Kelurahan Kedung Soko, Tulung Agung, Jawa Timur. Polisi dan warga setempat kesulitan saat mengevakuasi jenazah tersebut. Tidak ada identitas yang melekat di tubuh jenazah, namun polisi menemukan sebuah tas kecil di pinggir sungai. Di dalam tas tersebut terdapat piagam yang dikeluarkan oleh Persaudaraan Setia Hati Ternate atau PSHT atas nama Samsul Bahri yang merupakan warga setempat. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Surya, David Yohanes yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang David. Ya, selamat petang Siska. Ya, David, bisa dijelaskan apakah sudah ada laporan terkait penyebab meninggalnya korban? Ya, sejauh ini belum ada kepastian penyebab meninggalnya korban, tetapi polisi masih melakukan, sebelumnya telah melakukan identifikasi fisik di luar, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dan untuk memastikan penyebab kematian korban, jenazah dibawa ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iska Tulungagung untuk menjalani visum. Jadi nanti dari hasil visum itu akan ketahuan detailnya apa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Demikian Siska. Ya, David, bisa dijelaskan seperti apa kronologi lengkap dari penemuan jenazah tersebut? Ya, bisa saya gambarkan Sungai Ngrowo ini adalah salah satu lokasi wisata di kawasan kota Tulungagung. Jadi ini ada nama lokalnya adalah Ngrowo Waterfront gitu. Jadi di pinggir-pinggir kali ini ada banyak sekali bangku taman. Kemudian pada siang hari juga dijadikan tempat untuk mencari ikan warga, mancing juga, dan kadang juga dipakai untuk mencari cacing sutra gitu. Jadi ketika ada jenazah yang ditemukan di tempat ini, warga jadi heboh. Jadi tempat yang biasa mereka gunakan untuk beraktivitas ternyata ada ditemukan jenazah ini. Nah, seorang pencari cacing sutra yang awalnya menemukan jenazah ini kemudian dilaporkan ke ketua RT lalu diteruskan ke polisi. Dan polisi tidak menemukan identitasnya karena waktu ditemukan hanya mengenakan celana gitu tanpa menggunakan baju. Dan tapi polisi menemukan satu tas, di dalamnya itu ada piagam yang dikeluarkan oleh Persaudaraan Setia Hati Ternate. Ini adalah salah satu perguruan silat terbesar di Tulungagung. Dan awalnya memang ada kecurigaan, jangan-jangan ada kekerasan terkait aktivitas perguruan ini. Tapi polisi memastikan pemeriksaan fisik luar tidak ada tanda-tanda kekerasan. Demikian. Oke, David, lalu bagaimana terkait dengan temuan identitas yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian? Ya, jadi polisi melakukan pelacakan berdasarkan piagam yang ditemukan di tas itu tadi. Kemudian ada warga sekitar di desa Kelurahan Kedung Soko bernama Samsul Bahri yang hilang sejak 3 hari yang lalu. Pihak keluarga sempat dibawa ke lokasi penemuan jenazah ini, kemudian diminta untuk mengenali. Tapi pihak keluarga sempat tadi menampik bahwa itu adalah Samsul karena jenazah yang ditemukan ini mempunyai jenggot gitu ya. Jadi di dagunya tumbuh jenggot gitu, sementara Samsul menurut pihak keluarga selama ini tidak punya jenggot. Jadi pihak keluarga membantah ini Samsul, tapi polisi masih membawa pihak keluarga ke ruang jenazah untuk melakukan identifikasi lebih jauh. Demikian. Oke, lalu bagaimana upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak berwenang terkait dengan penemuan jenazah ini?
Ya, selain melakukan identifikasi fisik, visum juga melibatkan unit Inavis dari Satreskrim Polres Tulungagung. Jadi nantinya diharapkan Inavis ini menggunakan alat untuk mendeteksi sidik jari. Kebetulan kondisi jenazah masih bagus sehingga diharapkan sidik jarinya juga bisa terbaca dengan sempurna. Nah, jika nanti korban pernah melakukan perekaman EKTP, maka secara otomatis datanya akan keluar. Nah, data ini yang kemudian akan dicocokkan dengan pihak keluarga. Demikian. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Tulungagung Ibtu Haryono terkait dengan penemuan jenazah ini. Tengah-tengah Sungai Rowo masuk kelurahan Dung Suko. Ada identitas kan? Sementara identitas belum ditemukan, namun di balai desa itu ditemukan sebuah tas yang di dalamnya ada ijazah yang ada identitas yang bernama Samsul. Kemudian kita masih cekkan sekarang bahwa Samsul 2 hari itu tidak pulang. Nah, Samsul itu anak pemuda sini, umur kurang lebih 25 tahun, kelihatannya identik dengan korban yang ditemukan di sungai, sehingga nanti tinggal mencocokkan ini menunggu keterangan daripada Inavis, nanti kita sama-sama ke Rumah Sakit Dr. SK. Ya, Tribuners, belakangan ini mencuat isu terkait dengan kartel kremasi setelah viral di media sosial, jasa kremasi yang mematok tarif hingga puluhan juta rupiah. Isu tersebut bahkan menyeret krematorium yang berada di Cirebon, Jawa Barat meski tidak menyebutkan nama dan alamatnya. Terkait hal ini, Krematorium Pancaka Seroja yang merupakan satu-satunya lembaga yang menyediakan jasa kremasi di wilayah 3 Cirebon merasa tersudutkan. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Cirebon yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Ahmad. Baik. Halo Ahmad. Halo. Ya Ahmad, bisa dijelaskan terkait dengan hal ini, bagaimana? Berapa tarif kremasi sebenarnya di sana? Ya baik, untuk tarif kremasi di Krematorium Pancaka Seroja Cirebon sendiri ialah sebesar 3 juta rupiah untuk jenazah pasien COVID-19. Sementara untuk pasien non-COVID-19, tarif kremasinya sebesar 2,5 juta. Dan adanya perbedaan selisih Rp500.000 di antara tarif kremasi jenazah COVID-19 dan non COVID-19 karena untuk kremasi jenazah COVID-19 di Krematorium Pancaka Seroja digunakan untuk keperluan pembelian alat pelindung diri dan disinfektan petugas kremasi, dan ada biaya administrasi sebesar Rp60.000 dan biaya pelarungan abu kremasi sebesar Rp200.000 dan biaya untuk APD dan disinfektan petugas kremasi sebesar Rp240.000, sehingga totalnya ada selisih Rp500.000 dari kremasi jenazah pasien COVID-19 dengan kremasi jenazah pasien non-COVID. Demikian, Siska. Ya, Ahmad, bisa dijelaskan lalu bagaimana upaya dari pihak krematorium untuk menghindari praktik percaloan? Adanya isu mengenai dugaan kartel kremasi yang saat ini sempat viral di media sosial membuat Krematorium Pancaka Seroja mewajibkan ahli waris atau perwakilan keluarga dari jenazah yang akan dikremasi harus datang langsung ke Krematorium Pancaka Seroja di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Ungkuk, Kota Cirebon, atau minimalnya menghubungi lewat telepon, sehingga dari pihak Krematorium Pancaka Seroja bisa memastikan bahwa ahli waris mengetahui langsung besaran biaya untuk kremasi jenazah, sehingga pihak keluarga jenazah tidak menjadi korban percaloan, karena adanya isu yang beredar saat ini diduga ada praktik percaloan,
sehingga ada upaya-upaya yang dilakukan Krematorium Pancakasroja Cirebon untuk menghindari praktik percaloan. Demikian, Rizka. Oke, Ahmad, bisa dijelaskan sebenarnya berapa jumlah total jenazah pasien COVID-19 yang dikremasi di Krematorium Pancakasroja Cirebon tersebut pada bulan ini? Untuk bulan ini ada kira-kira 160 jenazah pasien COVID-19 yang dikremasi di Krematorium Pancakasroja Cirebon. Dan pada bulan Juni 2021 ada 130 jenazah pasien COVID-19 yang dikremasi. Dari jumlah tersebut, dari pihak Krematorium Pancakasroja mengakui adanya peningkatan jumlah jenazah yang dikremasi selama pandemi COVID-19 dibandingkan pada hari biasa sebelum pandemi ini melanda. Di hari biasa sebelum pandemi COVID-19 melanda, setiap bulannya rata-rata ada 15 sampai 20 jenazah yang dikremasi. Sementara pada masa pandemi COVID-19 jumlahnya menaik berkali-kali lipat, dan pada bulan Juni ada 130 jenazah, dan pada bulan Juli, artinya sampai tanggal 22 Juli 2021 sudah ada 160 jenazah yang dikremasi, dan mereka merupakan jenazah pasien COVID-19. Dalam periode 2 bulan terakhir, artinya pada Juni dan Juli 2021 sudah ada peningkatan 30 jenazah pasien COVID-19 yang dikremasi di Krematorium Pancakasroja Cirebon. Demikian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Cirebon Ahmad Imam Baihaqi. Selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya.
Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Upaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19 terus dilakukan termasuk di Kabupaten Sampang, Madura.
Terkait hal ini, Polres Sampang menggandeng Dinas Kesehatan setempat melakukan percepatan vaksinasi. Vaksinasi ini menyasar lingkungan pondok pesantren yang ada di Sampang. Kegiatan vaksinasi ini terus digenjot, mengingat wilayah Sampang sudah ditemukan varian Delta COVID-19. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Madura, Hanggara Pratama yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Hanggara. Selamat petang rekan Siska. Ya, Hanggara, bisa dijelaskan berapa total jumlah ponpes yang menjadi sasaran vaksinasi ini? Ya, terima kasih Siska. Dan untuk diketahui bahwa santri di ponpes kali ini merupakan sasaran baru bagi Polres Sampang ataupun Satgas COVID-19 untuk menjalankan program vaksinasi COVID-19. Sehingga semua ponpes di Kabupaten Sampang menjadi sasaran dari program vaksinasi. Adapun untuk jumlah ponpes sekitar 50 lembaga ponpes yang tersebar di 14 kecamatan Kabupaten Sampang seperti itu. Namun untuk target waktu yang akan digelar, Polres Sampang tidak menentukan hal itu, akan tetapi bisa memastikan bahwa dalam satu pekan akan ada 5 ponpes yang akan disasar untuk menjalankan vaksinasi COVID-19. Sedangkan untuk hari ini ada 2 ponpes. Yang pertama salah satu ponpes di wilayah Kota Sampang, kedua salah satu ponpes di wilayah Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, seperti itu Siska. Oke, lalu Hanggara bisa dijelaskan seperti apa persediaan vaksin yang dilakukan di sana? Untuk persediaan vaksin setelah dikonfirmasi kepada pihak Polres, stok saat ini ada sekitar 830 vaksin jenis Sinovac. Akan tetapi pihak Polres tidak mengkhawatirkan hal itu, sebab dalam satu pekan, setiap pekannya Polres Sampang mendapatkan dropping vaksinasi dari pemerintah pusat, sehingga dengan adanya dropping itu dapat dipastikan sukses program vaksinasi terhadap santri di Pondok Pesantren Kabupaten Sampang, seperti itu rekan Siska. Ya, Hanggara, ada informasi tambahan yang akan disampaikan? Siap. Untuk pantauan dari Tribun sendiri bahwa instansi yang menggelar vaksinasi terhadap santri yang ada di Ponpes Kabupaten Sampang tidak hanya Polres Sampang, melainkan Kejaksaan Negeri Sampang, sehingga terdapat beberapa instansi, dalam kata lain berlomba-lomba untuk mensukseskan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sampang yang hingga saat ini belum menunjukkan tren turun secara signifikan penyebaran COVID-19, seperti itu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya Hanggara Pertama dari Tribun Madura. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Masih terkait dengan vaksinasi Tribuners, ribuan santriwan dan santriwati pesantren Al-Muhajirin, Kelurahan Cisereh, Kecamatan Purwakarta Kota, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menjalani vaksinasi dosis pertama pada Kamis 22 Juli. Kegiatan ini merupakan program dari Kodam 3 Siliwangi yang dibantu oleh Polda Jabar. Para santri pun tampak antusias mengikuti kegiatan vaksinasi ini. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Jabar, Dwiki Maulana Velayati yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Dwiki. Selamat petang Siska. Ya, Dwiki, bisa dijelaskan berapa total jumlah pendaftar vaksinasi usia 12 hingga 17 tahun ini? Baik Siska, sebelumnya dapat saya informasikan bahwa pelaksanaan vaksinasi usia 12 sampai 17 tahun ini digelar dengan program Kodam 3 Siliwangi yang disalurkan melalui Korem 063 Sunan Gunung Jati, lalu disampaikan kepada Kodim 0619 Purwakarta. Sejauh ini terdapat 1.200 pendaftar santriwan serta santriwati dalam menjalankan vaksinasi usia 12 sampai 19 tahun ini. Gitu Siska, sebentar. Ya, Dwiki, bisa dijelaskan lalu sejauh ini bagaimana target dari pelaksanaan vaksinasi untuk usia 12 hingga 17 tahun? Baik Siska, dapat saya informasikan sebelumnya pada Sabtu Minggu kemarin Pemkab Purwakarta bersama Polres Purwakarta serta Kodim 06 19 Purwakarta sudah menjalankan vaksinasi kepada usia 12 sampai dengan usia 17 tahun. Pada hari Sabtu kemarin terdapat sasaran 2018 sasaran usia 12 sampai dengan 17 yang digelar di SMP Negeri 1 Purwakarta. Sementara Siska.
Ya, Dwiki, disebutkan bahwa para santri tersebut antusias dalam mengikuti kegiatan vaksinasi ini. Lalu seperti apa laporannya? Baik, Siska, pantauan di lapangan pagi tadi pada pelaksanaan vaksinasi yang digelar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kabupaten Purwakarta ini terlihat sangat antusias. Terlihat orang tua dari para santri serta santri menunggu giliran untuk divaksin. Sementara itu dapat saya sampaikan juga dari total target 1.200 vaksin ini masih cakupan vaksinasi masih kurang. Sampai saat ini pagi tadi baru 1.006 yang baru divaksin. Tapi sebelumnya mendapatkan kabar baik bahwa sisa dari vaksinasi tersebut akan terpenuhi yang nanti akan dibantu oleh Pemkab maupun instansi lainnya. Gitu sih, Kak. Baik, terima kasih laporannya Dwiki Maulana dari Tribun Jabar terkait dengan vaksinasi kepada para santri di sana. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya. Rencana pembelian mobil Toyota Camry untuk pimpinan DPRD Banten resmi dibatalkan. Sekretaris DPRD Banten, EA Denny Hermawan, mengatakan pembatalan itu merupakan hasil koordinasi dengan semua pimpinan. Dikatakan oleh Denny, pembelian mobil tersebut sudah direncanakan sejak akhir 2020 lalu. Menurutnya, pembelian mobil baru ini untuk penyegaran kendaraan agar dapat menunjang kegiatan sehari-hari anggota Dewan. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Banten, Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat petang Ahmad. Halo, selamat petang Siska. Ya, Ahmad, bisa dijelaskan seperti apa rencana dari DPRD Banten ini yang dikabarkan membeli kendaraan untuk para pimpinan DPRD? Iya, Siska. Jadi rencananya DPRD Provinsi Banten ini semula akan mengadakan pembelian mobil dinas untuk pimpinan DPRD Banten berupa Toyota Camry. Ditaksir harganya itu kurang lebih hampir 2,8 miliar, di mana rencananya mobil tersebut akan dialokasikan untuk tahun ini, tahun 2021. Akan tetapi rencananya sendiri itu dimulai sudah sejak tahun 2020. Akan tetapi pelaksanaan tersebut kemudian dibatalkan sesuai dengan informasi dari Sekretaris Dewan sendiri mengatakan bahwa para pimpinan sendiri sepakat untuk anggaran tersebut kemudian difocusing untuk penanganan COVID-19. Oke, lalu apa alasan dari pembatalan mobil tersebut oleh para pimpinan DPRD Banten? Alasannya bahwa DPRD Banten sendiri mengingat bahwa di Banten ini lonjakan pasien COVID-19 sudah semakin meningkat, sehingga kemudian rencana untuk membeli mobil Camry ini kemudian dibatalkan karena anggaran tersebut kemudian difocusing untuk kegiatan atau penanganan dalam pandemi di Banten ini sendiri. Ya, Ahmad, bisa dijelaskan sedianya berapa unit mobil yang akan dibeli oleh pihak DPRD Banten? Rencananya itu dari pihak DPRD Banten akan membeli sebuah mobil sebanyak 4 buah mobil, di mana mobil tersebut untuk digunakan sebagai kendaraan para pimpinan DPRD Provinsi Banten. Oke, lalu apa alasan khusus dari pihak DPRD membeli kendaraan seharga miliaran rupiah tersebut? Baik, dari informasi yang diterima bahwa DPRD Provinsi Banten saat ini menggunakan kendaraan yang sudah lama, tentunya itu mobil tersebut digunakan dari jabatan sebelumnya, dari para pejabat 2014 sampai 2019, yang mana mobil tersebut itu sudah dibeli sejak tahun 2015, sehingga yang saat ini digunakan itu masih mobil yang tentunya dipakai itu dari pejabat-pejabat sebelumnya, sehingga dengan tujuan membeli mobil ini yaitu untuk mempermudah para DPRD Provinsi Banten dalam menjalani tugasnya itu, untuk menjalankan tugasnya agar lebih lancar lagi dengan adanya mobil yang baru tersebut gitu. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan Sekretaris DPRD Provinsi Banten, Denny Hermawan. Sampaikan pengadaan kendaraan dinas bagi para pimpinan
dipastikan sudah kita batalkan. Proses pengadaan ini sebagai informasi dilakukan oleh kita di akhir 2020. Jadi kita tidak pernah tahu kondisi pandemi ini akan seperti apa, dan bukti nyata sampai saat ini pandemi masih berlangsung dan memprihatinkan kita. Tentu hasil koordinasi kami dengan pimpinan semua sepakat mengatasi persoalan pandemi ini adalah sesuatu yang prioritas. Kendaraan dinas dibatalkan, semua kita refocusing untuk bagaimana kita mengatasi persoalan pandemi ini. Mobil Randis tersebut berarti untuk ke 5 pimpinan? Untuk 5 pimpinan. Sebagai informasi, kendaraan dinas pimpinan itu bekas periode 2014-2019. Jadi produknya produk 2015. Dengan demikian, kalau kelayakan untuk bertugas sehari-hari, tentu kita butuh penyegaran kendaraan yang betul-betul prima untuk fasilitasi para pimpinan. Semuanya jenisnya sama berarti? Semua jenis sedan, 1 Jeep. Tapi semua dibatalkan. Harga satuannya berapa? Bisa dicek nanti dengan Pak Kabag Umum, harga satuan dan lain-lain. Sudah disepakati Pak pembatalan itu? Sudah, dan dipastikan di PSE dan lain-lain sudah kita koordinasikan semuanya, bahwa adapun sudah muncul di LPSE itu menjadi bagian yang harus kita lakukan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Kita ada kegiatan ini, tapi kalau respon di awal. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, Kampung Pusat Taman di Kota Semarang, Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai kampung jagal dan juga bengkel kepala. Namun jangan salah sangka dulu, kampung ini hanya melayani untuk hewan kurban saja. Banyak orang yang datang khusus untuk meminta pembersihan bagian hewan kurban, utamanya kepala. Sejumlah warga setempat pun tampak sibuk saat momen Idul Adha. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Jateng, Budi Susanto yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Budi. Iya, halo, selamat petang rekan Siska. Ya Budi, bisa dijelaskan seperti apa situasi di Kampung Pusat Taman ini? Ya baik rekan Siska, di tengah kumandang takbir di sini dan tak jauh dari saya berdiri di sini ada sebuah kampung dengan nama Kampung Bustaman, tepatnya di Semarang Tengah gitu. Di Kampung Bustaman sini selain terkenal dengan kampung jagal, di sini juga ada aktivitas yang sedikit unik, yaitu bengkel kepala. Di bengkel kepala di sini sendiri banyak orang-orang yang mempercayakan kepala hewan kurban untuk ditangani atau dibersihkan bulu-bulunya di bengkel kepala yang terletak di Kampung Bustaman di Semarang Tengah ini, Siska. Oke, lalu apa yang dilakukan oleh warga di sana, khususnya di bengkel kepala tersebut? Ya, yang sedikit unik di sini adalah jika di tempat lain membersihkan bulu-bulu yang ada di kepala hewan kurban dengan menggunakan api atau biasanya dibakar menggunakan gas, kalau di sini masyarakat menggunakan air hangat dengan pisau, jadi secara manual dan perlahan. Maka dari itu di sini banyak yang mempercayakan kepala-kepala hewan kurban untuk diurus atau dibersihkan dari bulu-bulunya untuk setelah itu diolah lagi menjadi masakan. Seperti itu, Rizka. Ya, Budi, mengingat ini masih pandemi COVID-19, terlebih ada penerapan PPKM darurat, apakah masih banyak warga yang mempercayakan kepala hewan kurban untuk dibersihkan di bengkel kepala di Kampung Bustaman tersebut? Baik, adanya lonjakan kasus COVID-19 khususnya di Kota Semarang dan penerapan PPKM darurat beberapa waktu lalu membuat antusiasnya memang sedikit berkurang, tetapi pantauan dari saya di lapangan masih banyak juga yang mempercayakan untuk pembersihan kepala-kepala hewan kurban di bengkel kepala yang ada di Kampung Bustaman ini, Siska. Oke Budi, apakah aktivitas di bengkel kepala ini juga ada di setiap hari atau hanya khusus di Hari Raya Idul Adha? Memang di sini terkenal, Kampung Bustaman sendiri terkenal dengan kampung jagal, tetapi biasanya tidak seramai
ketika hari raya Kurban. Bahkan adanya bengkel kepala di sini juga berlangsung selama 3 hari. Jadi semenjak tanggal 20 kemarin hingga sekarang tanggal 22 aktivitas untuk membersihkan kepala dan hewan-hewan kurban di sini masih sangat ramai juga, Jessica. Oke, lalu bagaimana pendapatan warga saat Hari Raya Idul Adha seperti saat ini? Pendapatan warga sedikit melonjak dari biasanya karena di sini untuk 1 ekor kepala sapi yang dibersihkan di situ dihargai 300.000. Sementara untuk kepala kambing hanya 50.000. Itu hanya untuk jasa. Tak jarang tuh masyarakat yang di sini di Kampung Bustaman itu mendapatkan paling tidak 300 sampai 500.000 itu dalam sehari. Berarti adanya Hari Raya Idul Adha ini juga meningkatkan penghasilan dari masyarakat sekitar di sini. Demikian, Siska. Baik. Untuk informasi lengkapnya, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan warga dari Kampung Bustaman. Di Raya Kurban gini biasanya banyak yang itu Bu, kepala dibawa ke sini. Ya. Ini udah 15. Dibanding hari biasa Bu gimana? Ya rame hari kurban. Rame hari kurban. Belum corona malah lebih banyak lagi. 1 kepala kambing itu berapa Bu berarti Bu? 1 kepala kambing setelannya 50. 50 kalau sapi? Kalau sapi 300. 1 gang di Bustaman gini kalau Hari Raya Idul Adha gini memang ada bengkel kepala gini Bu ya? Banyak kepala. Kalau lembur gitu sampai jam berapa Bu biasanya? Jam 2. Jam 1, jam 2. Kalau Ibu paling rame dapat berapa? Sampai 500. 500. 1 orang. 1 orang. Banyak, kadang 400 kan enggak mesti. Kan bagi-bagi ya. Ya, Tribuners, TNI Angkatan Laut menggelar kegiatan vaksinasi guna mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksinasi ini menyasar warga serta nelayan di Kepulauan Seribu, Jakarta pada Jumat 23 Juli dan juga Sabtu 24 Juli mendatang. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari tribunnews.com, Franciscus Adi Yuda, yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Yuda. Halo Yuda. Ya, rekan Siska. Ya, Yuda, bisa dijelaskan seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut ini? Ya, TNI Angkatan Laut ya dikomandoi oleh Kolin Mamil yang sesuai dengan perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan untuk melakukan vaksinasi atau serbuan vaksinasi di Kepulauan Seribu di DKI Jakarta. Demikian. Oke Yuda, lalu bisa dijelaskan di mana tepatnya vaksinasi tersebut dilaksanakan? Vaksinasi ini tentunya untuk menyasar ke para nelayan yang ada di Pulau Pramuka, lalu di Pulau Kelapa, dan di Pulau Panggang. Demikian. Ya Yuda, bisa dijelaskan sebenarnya berapa target dari serbuan vaksinasi oleh pihak Kolin Lamil ini? Ya, vaksinasi ini ditargetkan menyasar kepada 1.000 orang yang ada di Kepulauan Pramuka, Pulau Panggang, dan Pulau Kelapa, yakni nanti dari nelayan maupun warga yang ada di sekitar pulau itu akan dibawa untuk menggunakan kapal menuju KRI Teluk Yotefa, dan di sini akan dilakukan vaksinasi. Demikian, Siska. Baik, Yuda, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan? Sudah cukup. Demikian. Baik, terima kasih Franciscus Adi Yuda dari tribunnews.com melaporkan dari Kepulauan Seribu. Kita beralih ke informasi terakhir. Aksi unjuk rasa menolak pemberlakuan PPKM dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis 22 Juli. Massa nampak berkumpul di Simpang Plaza Balikpapan. Aksi ini kemudian dibubarkan oleh petugas dari Polresta Balikpapan agar tidak memicu klaster penularan COVID-19 baru. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Kaltim, Muhammad Zain, yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Zain. Selamat petang rekan Siska. Ya Zain, bisa dijelaskan apa saja tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa tersebut? Baik. Jadi beberapa mahasiswa dari lintas perguruan tinggi ini menggelar unjuk rasa karena memang mereka merasa dari kebijakan PPKM yang diberlakukan di Kota Balikpapan ini sangat merugikan sebagian besar masyarakat, khususnya dari aspek ekonomi.
Sebab dari pandangan mereka, para mahasiswa menilai dengan adanya PPKM di Kota Balikpapan membuat pemasukan dari berbagai masyarakat, khususnya bagi para pedagang kaki lima, itu menurun, bahkan tidak mendapat pemasukan selama ada kebijakan penyekatan jalan pada khususnya. Seperti itu, kurang lebih. Baik, Zen, apakah tadi juga ada massa yang ditahan oleh pihak kepolisian? Baik, kalau untuk massa yang diamankan kurang lebih ada 15 orang, termasuk dari koordinator lapangan. 15 orang ini merupakan bagian dari 180 hingga 200 massa yang menggelar unjuk rasa tadi. Di mana untuk pengamanan dari 15 orang ini karena untuk menjalani tes rapid antigen yang dilakukan oleh tim vaksinator, dari tim kesehatan Polresta Balikpapan, seperti itu. Baik, mengingat ada massa yang ditahan, lalu bagaimana sebenarnya jalannya unjuk rasa tersebut? Baik, kalau untuk dari unjuk rasa sendiri, seperti yang saya informasikan tadi, karena memang ada kerumunan yang cukup besar, karena memang dari ketentuan untuk melakukan unjuk rasa ini untuk satu kerumunan itu maksimal 30 dalam PPKM sendiri. Tapi karena memang ini angkanya cukup membengkak, yaitu dari kisaran 180 hingga 200 orang menurut pantauan kepolisian, akhirnya mereka ini diamankan guna untuk melakukan pengecekan apakah dari mereka ini membawa virus COVID-19 atau tidak. Kurang lebih seperti itu untuk maksud dari kepolisian untuk melakukan pengamanan. Jadi memang dari masa yang diamankan tadi ini, jadi langsung dipulangkan untuk melakukan isolasi mandiri sembari menunggu hasil dari tes rapid antigen yang mereka jalani tadi. Seperti itu. Ya, Zen, sebenarnya lalu bagaimana upaya penanganan dari kepolisian dan juga imbauan yang dikeluarkan? Baik. Kalau untuk penanganan sendiri, karena memang tadi untuk pihak kepolisian ini sempat menahan atau menghadang dari unjuk rasa agar mereka ini tidak sampai ke depan kantor Pemkot Balikpapan, karena memang mengingat dari angkanya yang cukup tinggi. Dari permasalahan ini, kemudian mereka dibubarkan kurang lebih hanya setengah jam. Jadi mereka ini memulai masa aksi memulai ini sekitar kurang lebih pukul 13.00, kemudian dibubarkan pada pukul 13:20 WITA. Dan menurut dari himbauan kepolisian, agar para mahasiswa ini tidak mengulangi lagi kegiatan kerumunan semacam itu, karena dikhawatirkan potensi penyebaran COVID-19 ini semakin meningkat. Terlebih lagi dari kepolisian, ini menawarkan kepada para mahasiswa apabila memang mereka menuntut ada aksi nyata agar tergabung dengan kegiatan-kegiatan kepolisian seperti vaksinasi massal atau melakukan pembagian sembako terhadap warga-warga yang mereka rasa terdampak atas kebijakan PPKM ini. Seperti itu, rekan Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Turmudi, terkait dengan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya didampingi bersama Dandim tadi sudah melaksanakan pengamanan dan pelayanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Kami memang dalam situasi seperti ini tentunya kami penanganannya juga ekstra dan penanganannya juga prosedur protokol kesehatan. Sehingga saya mengedepankan gugus tugas untuk menyampaikan dan menghimbau agar tidak terjadi kerumunan dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang lama. Kemudian dari gugus tugas sudah melaksanakan tugasnya, menghimbau segera membubarkan, tapi mereka tidak mengindahkan, sehingga atas pertimbangan keselamatan masyarakat Balikpapan dari penyebaran pandemi COVID yang sekarang lagi level 4 ini, kita melakukan upaya pembubaran. Dan alhamdulillah pembubaran juga berjalan dengan lancar meskipun ada sedikit agak.
Pak, tadi itu tuntutan mereka terkait apa ya Pak kalau ini? Ya, tuntutan mereka macam-macam. Ada yang minta PPKM di stop, dihentikan, tidak ada empati pemerintah dan lain sebagainya. Ya, itu kan tuntutan mereka. Kita sudah memfasilitasi dari kemarin. Tim kami turun menemui korlapnya, menemui dari pihak perguruan tingginya juga untuk menghimbau supaya tidak turun ke lapangan. Dan saya sudah, tim saya juga sudah menghubungi Pak Wali Kota untuk nantinya dilakukan audiensi aja, karena situasi sekarang kalau turun ke lapangan itu sangat-sangat rentan terjadi penyebaran dari kerumunan dimaksud. Dan alhamdulillah Pak Wali juga sudah menyanggupi, sudah siap, ya. Setelah dua sudah siap menemuin, tapi di lapangan mereka tidak menghendaki adanya audiensi dan negosiasi. Dia malah justru menghendaki Pak Wali Kota yang datang ke sana. Nah, ini kan rawan. Dan waktunya juga sudah cukup lama tadi mereka berkumpul. Informasi ada yang diamankan termasuk korlapnya? Ya, kita amankan 15 orang. Ya, 15 orang ada di belakang, nanti bisa dicek. Ya, kita amankan, kemudian sedang kita rapid. Memang kita sudah siapkan semuanya. Karena ini kan prosedurnya sudah jelas. Protokol kesehatan ini sudah jelas. Kita sudah siapkan dari tim medisnya, kita siapkan rapidnya, nanti kita rapid. Mudah-mudahan ya kita berharap tidak ada yang positif. Tapi kalau ada yang positif nanti kita akan lakukan tracing, ya, bagi adik-adik semua tadi yang mengikuti kegiatan aksi. Dan terkait aksi ini kan agar tidak mengulangi lagi. Saya berharap ya Kota Balikpapan ini kota yang sangat nyaman dihuni, kota yang aman, kota yang tentram, kota yang damai, yang sekarang sedang juga terkena wabah atau pandemi COVID yang sudah setahun setengah ini, ya. Masyarakat sudah juga mulai capek juga dengan COVID ini, ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini kan tentunya kontraproduktif. Karena yang turun di lapangan ini adik-adik yang sehat, adik-adik yang kuat, adik-adik yang imunnya tinggi. Tapi orang-orang yang di sekitar mereka itu banyak juga orang-orang yang rentan, ya, rentan bisa tertular COVID. Itulah pertimbangan itu saya lakukan tindakan yang tegas di lapangan dan tidak ada lagi pengumpulan massa seperti ini. Kalau ada aksi susulan seperti apa? Kita lihat, mudah-mudahan nggak ada lah ya. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pada Selasa 20 Juli 2021, pihak kepolisian menemukan 535 tabung oksigen. Ratusan tabung oksigen itu ditemukan dalam 2 gudang di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. 1 orang terduga pelaku penimbunan tabung oksigen telah ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kombes Pol Doni Charles Go, membenarkan temuan tersebut. Dari 553 tabung yang ditemukan, 273 tabung berisi oksigen, sedangkan 280 tabung ditemukan dalam kondisi kosong.
Dikutip dari Kompas.com, Kamis 22 Juli 2021, 553 tabung oksigen itu ditemukan di 2 gudang. Pada lokasi pertama ditemukan 497 tabung, lalu di lokasi kedua ditemukan 56 tabung. Dari temuan itu, 273 tabung berisi oksigen langsung disalurkan ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Sanggau untuk menunjang kebutuhan rumah sakit. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji meminta kepada para distributor tabung oksigen untuk memprioritaskan rumah sakit. Ia mengancam akan mencabut izin bila ada distributor yang mementingkan profit dan menjual tabung oksigen kepada industri. Hal ini dilakukan